Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harsun Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo baru saja menerbitkan sebuah aturan yang mengejutkan publik. Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2025 membuka kembali ruang bagi anggota Polri untuk tetap menduduki jabatan sipil di kementerian dan lembaga meskipun mereka masih berstatus polisi aktif. Langkah ini bukan sekedar regulasi teknis, melainkan keputusan politik yang menimbulkan tanda tanya besar. Karena aturan tersebut diterbitkan hanya beberapa pekan setelah Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil, kecuali dua syaratnya ya, setelah mereka mengundurkan diri atau pensiun dari Polri. Secara teori hukum, peraturan Kapolri itu otomatis sebenarnya tidak berlaku ya, karena posisinya berada jauh di bawah undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersumber langsung dari Undang-Undang Dasar 1945. Namun faktanya Kapolri tetap menerbitkan Perpol, peraturan Kapolri tersebut. Inilah yang membuat banyak pihak menilai bahwa Kapolri Listio Sigit Prabowo telah melakukan perlawanan konstitusional. Sesuatu yang sangat jarang, bahkan mungkin tidak pernah dilakukan lembaga negara yang berada dalam rumpun eksekutif, apalagi oleh seorang pemimpin institusi penegak hukum. Langkah Kapolri ini mengingatkan kita, meskipun berbeda konteksnya, pada tindakan serupa yang pernah dilakukan oleh patron politiknya, yakni mantan Presiden Joko Widodo, ketika menghadapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait Omnibus Law Cipta Kerja. Saat itu Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat. Ini waktunya itu 2 tahun ya. Namun alih-alih memperbaiki undang-undang sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi, Presiden Joko Widodo justru menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022. Banyak pengamat menilai Perpu itu sebagai tindakan mentorpedo putusan Mahkamah Konstitusi. Dan yang mengejutkan ketika Perpu tersebut digugat kembali di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi justru menyatakan Perpu itu sah. Nah, bingung nggak nih kalau udah seperti itu ya? Pola inilah yang kini membuat publik bertanya-tanya, apakah langkah Kapolri menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025 akan bernasib sama? Jika digugat, apakah Mahkamah Agung akan membatalkan atau justru membiarkannya seperti Mahkamah Konstitusi membiarkan Perpu Omnibus Law? Mari kita flashback mengapa kemudian terbit putusan dari Mahkamah Konstitusi. Ini berkaitan dengan lonjakan jumlah polisi aktif yang menduduki jabatan sipil menjadi faktor utama meledaknya isu ini. Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, saksi ahli ini Laksamana Muda ini bintang 2 ya. Ya ini Angkatan Laut, ya ini Purnawirawan ini. Soleman Ponto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4.351 personil Polri aktif yang menjabat posisi sipil di berbagai kementerian, lembaga negara, dan BUMN. Angka ini mengejutkan karena menunjukkan bahwa praktik penugasan Polri aktif telah berubah menjadi fenomena struktural. Bukan sekedar kebutuhan teknis, inilah yang membuat publik dan kelompok masyarakat sipil kemudian memandang bahwa praktik tersebut telah menabrak prinsip netralitas birokrasi dan supremasi sipil atas aparat bersenjata. Ini banyak juga yang mengeluh ini para ASN misalnya ya peluang mereka jadi tertutup ya kalau untuk jabatan-jabatan eselon 1 itu diisi oleh jenderal-jenderal dari kepolisian. Pakar hukum dari UGM, Zainal Arifin Mohtar menyatakan misalnya menegaskan bahwa frase penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri telah melahirkan penyimpangan sistemik yang memungkinkan penempatan polisi aktif tanpa batas. Dan Zainal waktu itu ketika itu menyebut putusan Mahkamah Konstitusi adalah koreksi penting terhadap ekspansi kekuasaan Polri. Bivitri Susanti menyatakan bahwa penempatan aparat bersenjata ke jabatan sipil adalah ancaman langsung terhadap prinsip sivil supremasi. Dan dia juga mengingatkan bahwa Polri sebagai lembaga vertikal memiliki potensi dominasi atas struktur administrasi sipil jika tidak dibatasi. Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan gugatan tersebut. Dalam pembacaan putusan, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur menjelaskan bahwa frasa dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Kepolisian yang memperbolehkan penugasan Kapolri telah disalahgunakan sedemikian rupa sehingga memungkinkan ribuan Polri aktif menduduki jabatan sipil tanpa alih status.
Frasa itu menciptakan kekacauan norma karena membuka ruang multitafsir, membuat garis batas antara jabatan sipil dan jabatan kepolisian menjadi kabur. Dan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi yang mengharuskan pemisahan yang tegas antara domain aparat bersenjata dan birokrasi sipil. Karena itu Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa tersebut inkonstitusional dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini segera memantik reaksi dari pemerintah. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dalam pernyataannya mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut. Dengan kata lain, polisi aktif yang sudah menduduki jabatan sipil sebelum putusan MK keluar tidak perlu langsung mundur atau diambil alih statusnya. Pernyataan ini menunjukkan posisi pemerintah yang memilih meredam dampak putusan MK ketimbang melaksanakan secara tegas. Nah, sekarang ini alih-alih dilaksanakan putusan MK, tapi justru malah dibuat peraturan baru dari Kapolri. Respon pemerintah maupun legislatif sebenarnya sama ini kalau saya baca-baca ya. Politisi PKS Nasir Jamil misalnya menilai keputusan mahkamah tidak serta-merta harus menyebabkan polisi aktif mundur dari jabatan sipil. Dan politisi dari Nasdem, Rudianto lalu juga mengemukakan pendapat serupa bahwa implementasi putusan MK harus disesuaikan dengan kebutuhan lembaga-lembaga negara yang selama ini bekerja sama dengan Polri. Ini masih banyak yang lain juga menyatakan seperti itu ya, nadanya sama. Sikap ini menggambarkan bahwa secara politik Polri memiliki dukungan yang cukup kuat di DPR, bahkan juga di pemerintahan. Ini sebuah dukungan yang nggak bisa dipisahkan dari peran Polri dalam berbagai lini pemerintahan. Berbeda dengan pemerintah dan sebagian DPR, para pakar hukum tata negara justru sangat tegas mendukung putusan MK. Pakar hukum dari Universitas Pajajaran, Profesor Susi, dia menegaskan bahwa putusan MK bersifat serta-merta berlaku. Karena sifat putusan MK adalah final dan mengikat. Putusan MK bukan rekomendasi, bukan pertimbangan, tetapi perintah konstitusi yang harus dilaksanakan. Banyak nih pakar lain juga mengingatkan bahwa membiarkan polisi aktif masuk ke jajaran sipil, ke jajaran jabatan sipil dalam jumlah ribuan merupakan ancaman terhadap prinsip dasar demokrasi modern, supremasi sipil atas aparat bersenjata. Mereka memperingatkan bahwa perubahan seperti itu dapat menggeser struktur kekuasaan negara yang membuat birokrasi sipil rentan dikendalikan oleh institusi penegak hukum. Ini Ferry Amsari misalnya. Dia menyebut norma yang digunakan untuk menugaskan polisi aktif ke jabatan sipil adalah abnormalitas hukum. Jadi menurut dia putusan MK final dan mengikat. Tidak ada yang bisa menawarnya. Negara akan masuk wilayah abuse of power bila mengabaikan putusan tersebut. Nah, di tengah pro kontra tadi itu, debat akademis tadi, kemudian ternyata Kapolri malah menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025, alih-alih menaati putusan dari Mahkamah Konstitusi. Sebuah langkah yang seakan-akan ini kan menempatkan Polri ini di posisi yang sama dengan pemerintah Jokowi ketika mensiasati putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Perpu Omnibus Law ya, melalui Perpu Omnibus Law. Jadi putusan MK-nya ditorpedo dengan Perpu gitu. Nah, pertanyaannya kan mungkin Anda tadi bertanya mengapa saya menyebutnya di Mahkamah Agung bukan di Mahkamah Konstitusi ini kalau yang mau menggugat kembali ya, karena kalau soal Omnibus Law itu Perpunya kan kemudian digugat di Mahkamah Konstitusi ya, karena undang-undang memang di Mahkamah Konstitusi. Nah, tetapi kalau peraturan itu kewenangannya di Mahkamah Agung. Dan ini kan karena sistem hukum Indonesia membagi kewenangan menguji materi itu, kalau Mahkamah Konstitusi itu hanya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam putusannya final dan mengikat, kemudian bisa membatalkan pasal, ayat, atau frasa dalam undang-undang. Jadi di sini terlihat bahwa MK itu adalah penjaga konstitusi, bukan pengawas semua peraturan. Bagaimana dengan Mahkamah Agung? Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang. Itu peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan lembaga, dan termasuk tentu saja peraturan Kapolri atau Perpol. Dan dalam putusannya MA itu bisa berwenang menyatakan peraturan itu tidak sah, bertentangan undang-undang, atau melanggar asas perundang-undangan. Dengan kata lain, kalau Perpol nomor 10 tahun 2025 dianggap melanggar undang-undang kepolisian atau bertentangan dengan putusan MK nomor 114, maka Mahkamah Agunglah lembaga yang berwenang membatalkannya, bukan MK. Itu Anda bertanya-tanya, di mana posisinya Kapolri? Jelas tadi saya sebutkan ya, karena ini justru paling bawah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Karena peraturan Kapolri itu bukan undang-undang, bukan peraturan pemerintah, bukan peraturan presiden.
Perpol itu hanyalah aturan teknis, internal operasional yang sifatnya mengatur tata kelola internal Polri atau menjelaskan cara Polri melaksanakan tugasnya. Karena statusnya rendah, Perpol tidak boleh sekalipun bertentangan dengan undang-undang, apalagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersumber langsung dari konstitusi. Jadi sesungguhnya ini kalau mau ikut aturan main yang benar gitu, dalam tata negara gitu, ibarat bangunan peraturan polisi adalah lantai dasar ya, bukan fondasi apalagi atap. Karena itu ketika Perpol nomor 10 tahun 2025 membuka peluang polisi aktif tetap bisa menjabat di kementerian dan lembaga, ya makanya orang jadi bingung nih ya. Sebab putusan MK yang keluar hanya beberapa pekan sebelumnya justru menutup pintu itu secara tegas. Secara teori peraturan Kapolri tidak punya ruang interpretasi karena putusan MK adalah perintah konstitusi. Nah, pertanyaannya tentu kenapa kok tetap diterbitkan oleh Pak Kapolri ini? Mari kita analisis soal ini ya. Mungkin kalau dari sisi implikasi politik, Kapolri sedang menguji batas konstitusi. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Perpol sengaja menguji ruang abu-abu karena Perpol ini mencoba mengisi kekosongan di dalam undang-undang setelah frasa penjelasan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya Polri mencoba memainkan ruang teknis sambil menunggu revisi Undang-Undang Kepolisian. Secara administratif ini bisa saja diklaim sebagai interpretasi. Namun secara substansi hukum langkah ini tetap bertabrakan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kemungkinan kedua, Polri sedang menunjukkan kekuatan politiknya. Aktor-aktor hukum kan biasanya sangat berhati-hati menghadapi putusan Mahkamah Konstitusi karena putusan Mahkamah Konstitusi sering dianggap kitab suci hukum nasional. Tetapi Polri di bawah Listio Sigit ternyata cukup percaya diri untuk menerbitkan aturan yang bertentangan dengan putusan tersebut. Ini sekali lagi mirip situasinya ketika MK memutuskan Omnibus Law waktu itu ya, dan Presiden Jokowi kemudian menerbitkan Perpu. Meski berbeda secara hierarki hukum, pola politiknya sama. Menguji batas konstitusi, melihat seberapa jauh sebuah lembaga dapat mengintervensi atau bahkan menyetel ulang interpretasi Mahkamah Konstitusi. Bedanya Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah produk konstitusional presiden. Sementara Perpol hanyalah aturan internal lembaga. Karena itu keberanian Kapolri menerobos putusan MK bukan hanya persoalan hukum tetapi indikator kekuatan politik. Sistem demokrasi di mana presiden sering menentukan arah kekuasaan, tindakan Polri hari ini bisa membuka dua konsekuensi. Mahkamah membatalkan peraturan Polri dan Polri dipaksa mundur. Mahkamah Agung justru mengikuti pola Omnibus Law dan membiarkan Perpol itu tetap hidup. Jika skenario kedua terjadi, maka pertanyaan besarnya adalah siapa sebenarnya yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan batas konstitusi? Mahkamah Konstitusi atau institusi politik yang semakin kuat? Nah, Anda tentu bertanya-tanya nih ya. Jika Mahkamah Agung menolak uji materi terhadap Perpol nomor 10 tahun 2025, maka satu putusan Mahkamah Konstitusi praktis bisa dikesampingkan oleh peraturan Kapolri. Ini nggak pernah terpikirkan bakal terjadi semacam ini, unthinkable gitu ya. Putusan lembaga tinggi negara dikesampingkan oleh aturan internal lembaga eksekutif. Itu yang pertama. Yang kedua berarti ini presiden Omnibus Law itu yang torpedo oleh Presiden Jokowi dulu dengan Perpu itu akan berulang. Jadi yang pertama dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang Omnibus Law diabaikan oleh Perpunya Jokowi. Sekarang putusan MK soal polisi di jabatan sipil dilawan oleh Perpol. Ini akan menandai pola baru, putusan Mahkamah Konstitusi tidak lagi final secara politik, hanya final di atas kertas. Dan kemudian peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi itu bakal kehilangan wibawa. Jika putusannya bisa dikoreksi oleh Perpol, maka Undang-Undang Dasar kehilangan pelindung. Negara kehilangan panduan konstitusional, setiap lembaga bisa membuat aturan tandingan untuk melawan keputusan Mahkamah Konstitusi. Serem kan ya implikasinya ya secara ketatanegaraan ya. Ini juga kemudian membuat kepastian hukum hancur. Karena apa? Karena jika Perpol yang paling rendah saja bisa menembus putusan Mahkamah Konstitusi, maka hukum itu tidak lagi punya sebut piramida hierarki ya. Tetapi berubah menjadi siapa yang paling kuat secara politis dan dia yang menang. Dan Indonesia itu ya bakal memasuki situasi yang disebut sebagai zona bahaya constitutional disorder. Apa sih constitutional disorder itu? Dalam ilmu hukum dan tata negara ini disebut delegitimasi lembaga penjaga konstitusi jika berulang sistem hukum meruntuh dari dalam. Dan semua itu dimulai dari satu pertanyaan sederhana. Bisakah peraturan polisi mengalahkan putusan Mahkamah Konstitusi? Jadi
Nah, coba mungkin buat Anda ini kok jadi begini, jadi pabaliet gitu ya. Oke, saya mungkin eh, summary-kan lagi ya. Jika uji materi di Mahkamah Agung terhadap Perpol itu ditolak, itu artinya Perpol tetap jalan, maka dampaknya itu memang sangat besar ya. Ini kan berarti putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa bisa semua apa lembaga-lembaga di bawah di kementerian lembaga itu bisa membuat aturan internal sendiri ya untuk mengesampingkan aturan tadi itu ya. Tapi yang paling presiden berbahaya itu lembaga eksekutif bisa membuat aturan tandingan untuk melawan putusan MK dan institusi peradilan tidak melakukan koreksi. Ini serius banget dan tapi yang paling penting menurut saya adalah kewibawaan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Jika Mahkamah Konstitusi tidak lagi dihormati oleh lembaga-lembaga negara, maka apa arti konstitusi di Republik ini? Dan kalau nanti Perpol ini ternyata lolos di Mahkamah Agung, itu mengikuti jejak dari perpunya Jokowi terhadap Omnibus Law yang lolos juga di Mahkamah Konstitusi, ini ya kita akan sedang menyaksikan erosi bertahap atas prinsip dasar negara hukum bahwa kekuasaan dibatasi oleh konstitusi. Jika konstitusi tidak lagi membatasi, maka pembatas kekuasaan itu telah runtuh. Jadi apa yang terjadi? Ya, negara sedang mengalami constitutional drift. Ini sebuah terminologi yang menjelaskan ada pergeseran kekuasaan konstitusional. Terus namanya negara apa dong? Kalau minjam istilahnya Pak Jokowi ya, enggak tahu kok tanya saya. Tapi kalau kata orang Jawa nanti mbuh, aku rawuh. Jangan tanya pada saya ya. Saya sendiri juga pusing melihat situasi berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.